Selamat pagi semua. Luar biasa pagi hari ini kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan karena kasih-Nya, karena cintanya Dia masih memberikan kita untuk bisa bernapas, untuk bisa hidup. Dan hari ini kata-kata Yesus pada kita, Dia sendiri mengatakan, kasihilah seorang akan yang lain. Ini bukan sebuah slogan, tetapi Yesus mengatakan ini karena Dia telah menunjukkannya sendiri kepada kita. Lihat dan pandanglah matamu disalib. Yesus, Dia rela memberikan dirinya untuk dipaku di kayu salib karena kasih-Nya, karena cintanya pada kita. Karena kita ini adalah sahabatnya. Dan Dia meminta kita untuk saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain. Yesus, Dia tidak lari dari penderitaan. Waktu Rosario lingkungan, saya diminta untuk memberikan sedikit katekese tentang Rosario. Dan dalam Rosario itu kita merenungkan dan merefleksikan bagaimana perjalanan keselamatan kita umat manusia saat Maria menerima kabar malaikat dari Tuhan dan sampai Yesus naik ke surga. Tapi saya menekankan saat satu peristiwa, satu stasi, satu perhentian dalam jalan salib, perhentian yang keempat. Perhentian yang keempat itu apa? Ada di situ, di atas kepala itu. Yesus bertemu dengan ibunya Maria. Bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya dalam penderitaan yang luar biasa. Mungkin dia menangis dalam hati. Dia tidak pernah mengalirkan air matanya untuk melihat anaknya yang dalam penderitaan yang luar biasa seperti itu. Dan saya mengatakan saat mereka bertemu, Bunda Maria sebagai ibu Yesus, Dia tidak mengatakan, anakku lepaskanlah salibmu dan lari, selamatkanlah dirimu. Tidak. Dia mengatakan kepada anaknya, anakku teruslah, panggullah salibmu sampai ke atas puncak Golgota. Seorang ibu, Dia memberikan kekuatan kepada anaknya dalam penderitaan yang luar biasa. Karena Maria tahu kalau Yesus sendiri lari dari penderitaan, kita tidak akan diselamatkan. Penderitaan Yesus, kematian Yesus di atas kayu salib, itu yang bawa keselamatan bagi kita. Karena itu ada satu cerita lucu ya, tapi ini memang mungkin mengena juga. Sekarang itu kan ada kunjungan Porta Santa itu ya. Di sini juga ada? Nggak ada. Lalu ada kelompok ibu-ibu semua. Mereka lihat salib yang ada di tempat kami. Kalau salib-salib di gereja itu kan digantung ya. Kalau kami punya itu ditanam. Benar ya? Salib di altar itu kami punya ditanam. Lalu ada ibu satu tanya kepada mereka yang menerima para peziarah di situ. Tapi ibu itu tidak tahu. Pastor, tadi ada ibu yang tanya, dan mereka panggil saya. Pastor, kok kenapa salib kalian itu ditanam? Salib yang mana? Salib di altar tidak digantung. Saya mengatakan, Yesus digantung di kayu salib, tapi salib Yesus itu ditanam di tanah. Kenapa ditanam di tanah? Itu menunjukkan kekarnya, kuatnya cinta Yesus pada kita. Dan itu merupakan kata maaf pertama dari Allah yang ditunjukkan kepada kita umat manusia yang tidak pernah dicabut. Lalu kemudian dia tanya, Pastor, tapi kok kenapa Yesus itu pakaiannya melorot?
Saya mengatakan dalam situasi penderitaan yang luar biasa seperti itu, Yesus tidak akan tanya, mana tali celana saya di mana? Tapi semuanya itu untuk kita. Karena itu bacaan Yesus hari ini mau mengatakan kepada kita bahwa yang pertama, kasih itu harus punya daya tahan. Seringkali dalam kebersamaan kita, kasih kita itu, cinta kita itu cepat pudar, cepat luntur saat mungkin kita disakiti, kita dikhianati. Tetapi kasih Yesus tidak pernah luntur. Walaupun dia dikhianati oleh Yudas, dia tahu. Dan juga Petrus akan menyangkal dia 3 kali, itu dia tahu. Nah, saat dia ditangkap, murid-muridnya lari pergi meninggalkan dia tahu. Tetapi dia tetap bertahan. Untuk semuanya itu rela memanggul salib karena kasihnya, karena cintanya kepada kita. Dan kasih itu dipraktekkan oleh Yesus sendiri. Yesus itu tidak hanya berteori saja. Kemarin kami ada pertemuan para pastor SKJ ya, gelombang pertama. Lalu sekarang kami merumuskan Ardas tahun 2026. Lalu ada slogan-slogan ya. Misalnya pilah sampah, sampah itu mbak berkat. Tapi itu sudah lama ya, di gereja itu sudah dilakukan pemilihan-pemilihan itu ya. Tetapi kadang-kadang orang tidak baca. Karena sudah terbiasa buang sembarangan, maka yang penting di situ ada sampah, dibuang saja, dibuang saja, dibuang saja. Nanti orang lain yang memilah. Untuk bisa mengasihi, untuk bisa mencintai, itu tidak hanya slogan. Setiap pagi kirimkan di WA Group, kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut. Tetapi kadang-kadang kita tidak mengunci mulut kita untuk menceritakan kelemahan orang lain. Kasih itu bukan hanya slogan. Yesus jatuh 3 kali, itu bukan slogan. Itu sebuah kisah nyata yang ditunjukkan karena kasihnya kepada kita. Kasih itu harus dipraktekkan, sekecil apapun. Itu dibiasakan, supaya menjadi identitas kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Kan seringkali anak-anak itu, orang tua ajarin mereka setiap pagi bangun itu, kamu harus selamat pagi untuk bapak dan mama kamu. Kalau sudah terbiasa tiap pagi spontan, selamat pagi bapak, selamat pagi mama. Kalau tidak terbiasa seperti itu, sulit sekali untuk anak-anak untuk mengucapkan itu ya. Karena itu, kasih kita itu harus dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Cinta kita kepada sesama kita itu harus menjadi sebuah kebiasaan, budaya bagi kita. Dan kasih yang ditunjukkan oleh Yesus itu adalah kasih agape, kasih yang sungguh luar biasa, tanpa syarat. Saya mengasihi kamu kalau kamu beli rumah untuk saya. Saya mengasihi kamu kalau kamu membeli mobil listrik untuk saya. Saya mengasihi kamu kalau kamu memberikan saya uang belanja sebulan 10 juta. Bukan itu. Saya mengasihi kamu walaupun kamu menyakiti saya. Saya mengasihi kamu kalau kamu mengkhianati saya. Kasih tanpa syarat yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan dia mengatakan kalau kita melakukan semuanya itu, kita ini adalah sahabat-sahabatnya. Seorang sahabat yang rela dan siap untuk memberikan nyawanya. Kita tidak perlu memberikan nyawa kita kepada sahabat kita. Tetapi bagaimana kita menghidupi kasih cinta yang sudah dihidup oleh Yesus itu dalam kehidupan kita, sekecil apapun yang lahir dari hati kita, itu sungguh berkat yang luar biasa bagi kita. Amin. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dalam situasi kita, Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tidak pernah menutup mata melihat kita. Tuhan tidak pernah menutup telinga mendengarkan setiap seruan kita. Karena kasihnya, karena cintanya. Maka mari dalam kehidupan harian kita, sekecil apapun yang kita lakukan dengan hati, itu adalah kasih yang kita tunjukkan. Dan itu bahwa hidup kita berbuah bagi sama kita. Amin. Semoga Tuhan berkati kita semua.
Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, masing-masing orang-orang terkasih kita, segala rencana perjuangan hidup harian kita senantiasa dibimbing, dilindungi dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini peran Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pergi wartakan kebaikan dan kebesaran kasih Kristus dengan hidup kita. Syukur kepada Allah.